Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Saya Hafian Oval, di sini akan menjelaskan tentang acara 3, praktikum acara 3, material requirement planning. Jadi, saya akan mulai jelaskan saja. Di sini sudah ada data yang saya salin dari modul. Ini datanya, nanti teman-teman akan dapat filenya juga. Jadi nanti bisa tinggal di input. Untuk di modul sendiri sebenarnya ada kesalahan penulisan, jadi di sini sudah saya update terkait dengan level dari itemnya. Jadi langsung saja saya jelaskan satu persatu terkait dengan keterangan kolomnya. Kolom pertama yaitu item name. Item name ini uh, seperti bisa dilihat dari bill of materials atau BOM di sini ada A, B, C, E, F, dan D, E. Ini nanti dibuatnya berurutan saja, seperti yang sudah saya contohkan, karena nanti peletakan nama item name ini akan berpengaruh pada ketika diinput di POM-QM. Jadi urutannya mengikuti seperti ini saja. Kemudian untuk levelnya, untuk yang produk yang material yang paling di atas, itu levelnya 0. Kemudian untuk yang di bawahnya, itu level 1. Kemudian yang di bawahnya level 1 itu ada level 2, seperti E dan F dan D dan E di sini, begitu. Kemudian untuk lead time, di sini sudah ada datanya. Jadi ini lead time merupakan lamanya produk sampai dari dipesan hingga sampai ke pabrik itu sendiri, misalnya di perusahaan gitu. Jadi ketika dipesan di minggu ke-5 untuk material A ini akan sampai di minggu ke-7. Seperti itu untuk lead time. Dan hashtag per parent ini apa? Nah, hashtag per parent ini adalah banyaknya jumlah produk yang dibutuhkan untuk produk di atasnya. Maksud saya banyaknya jumlah material yang dibutuhkan untuk material di atasnya. Begitu contohnya untuk A, ini dia tidak ada material di atasnya, dia levelnya 0, maka dari itu dia bisa ditulis 1. 1 saja, jangan 0 ya teman-teman. Nah, untuk B ini butuh berapa sih untuk membuat A begitu. Jadi di sini kan ada butuh 2B untuk 1A ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk E sendiri butuh berapa sih untuk membuat 1B gitu. Dia butuh 1, jadi di sini tulis 1 begitu. Dan untuk F itu untuk 1B dia membutuhkan 2F. Jadi di sini ditulis 2 begitu. Untuk C butuh berapa C untuk membuat A? Di sini ditulis 3, berarti 3C untuk 1A begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk on hand inventory, ini berarti inventory yang sudah ada, yang sudah kita miliki gitu. Nanti akan berpengaruh ke gross requirement dan net requirement-nya. Nanti akan lebih jelas ketika dijalankan solusinya. Untuk lot size, nah untuk lot size ini merupakan banyaknya unit yang bisa kita pesan per pemesanan begitu. Kalau di sini diisi 0 berarti lot size itu akan mengikuti demand yang dibutuhkan gitu. Sementara kalau diisi dengan angka berapapun itu, maka jumlahnya fix. Tidak mengikuti demand, melainkan mengikuti kelipatan dari angka ini. Misalnya demandnya 200, tapi lot size-nya 144. Nah, berarti kita bisa menggunakan kelipatan dari 144 gitu. Karena harus lot size ini harus melebihi demand-nya gitu. Jadi jika demand-nya 200, kita akan memesan 288 karena mengikuti kelipatan dari lot size yang sudah fix ini gitu. Nah, kolom selanjutnya yaitu minimum quantity. Ini adalah kuantitas minimum berapa kita bisa memesan material gitu. Di sini untuk B kita bisa memesan minimal 300, di bawah itu tidak bisa. Jadi selama di atas itu kita bisa dengan tetap mengikuti demand gitu. Nah, untuk PD 1 sampai 8 ini berarti permintaan dari periode 1 sampai ke periode 8. Nah, sebenarnya untuk permintaan ini hanya bisa dituliskan untuk item yang level 0, yang mana itu A. Begitu. Jadi, misal pada A, permintaan periode ke-7 ada 120A,
Dan permintaan periode ke-8 ada 140A begitu. Nah, bagaimana untuk item-item di bawahnya yang tidak level 0? Nah, untuk item-item di bawahnya, kolom PD dari 1 sampai 8 ini interpretasinya bukan permintaan, melainkan scheduled receipt atau produk yang kita terima begitu. Contoh untuk produk C di sini tertulis pada PD2 ada 800. Berarti bukan kita butuh 800 di periode 2, melainkan kita akan menerima sebanyak 800C pada periode 2 begitu. Jadi perbedaannya cukup signifikan antara item yang level 0 dan level-level di atasnya atau di bawah bomnya ini. Kalau yang level 0 itu permintaan, kalau yang di bawahnya level 0 itu scheduled receipt atau item yang kita terima di periode tersebut, seperti itu. Begitu untuk penjelasannya, dan ini bomnya tadi. Nah, kemudian langsung saja kita ke POM-QM-nya, kita langsung menjalankan. Oke, sekarang kita lanjut ke POM-QM-nya. Pertama, teman-teman langsung saja jalankan POM-QM, kemudian bisa dilihat di modul 3 di sini, dipencet yang Material Requirement Planning, titlenya bebas, misalkan MRP1, BOM Lines. Nah, BOM Lines ini adalah jumlah material, jenis material yang dibutuhkan begitu. Kalau di sini bisa dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen. Jadi number of BOM lines-nya di sini 7. Kemudian untuk class period itu mengikuti periode yang ada di data atau periode perencanaan. Di sini ada sampai PD8 kalau tadi teman-teman lihat. Berarti number of class periodnya diisi 8. Gitu. Kemudian untuk row names-nya diisi ABC saja. Kemudian bisa di OK, dijalankan. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman karena sudah mengisikan data, bisa langsung di-copy saja data yang di sini ke sini. Maaf. Di-copy saja seperti ini. Oke. Ya, nanti sudah tercopy seperti ini, sesuai data yang diisi tadi di Excel-nya. Oke, kemudian teman-teman ini buat apa sih yang indented bill of materials ini? Nah, ini cuma untuk menunjukkan bill of materialnya di POM-QM-nya, apakah sudah tepat atau belum gitu. Kalau di hide ini akan hilang, yang di sini tadi akan hilang, dan kalau di display di sini akan muncul lagi. Nah, ini seperti kita lihat sudah sesuai dengan product tree yang kita buat ya. Jadi A sebagai level 0 di sini membutuhkan B dan C. Kemudian B dan C sendiri itu membutuhkan EF dan juga DE di sini sesuai dengan product tree yang kita buat seperti itu. Nah, untuk datanya sudah lengkap, teman-teman. Nah, ini tinggal dijalankan saja. Kita solution, kita solve maksudnya. Kita solve. Oke. Dari solution yang diberikan POM-QM ada 2. Yang pertama itu yang lebih lengkap, Material Requirement Planning Results, dan bawahnya Gross Requirement Plans. Itu merupakan ringkasan yang solusi nomor 2 ini. Gross Requirement Plans merupakan ringkasan dari solusi yang nomor 1. Begitu. Jadi kita jelaskan dulu yang Material Requirement Planning Result. Kita full screen saja dulu. Baik. Ya, ini. Jadi di sini kita jelaskan satu persatu. Oke. Jadi pertama dari item level 0 dulu, seperti bisa kita lihat pada data di sini. Dia di periode 7 dan periode 8 ada permintaan 120 dan 140. Jadi ini masih gross requirement. Nah,
yang kita jadikan acuan adalah net requirement. Jadi net requirement itu di sini gross requirement dikurang on hand atau scheduled receipt jika ada begitu. Jadi harusnya gross requirement dikurang on hand dulu, kemudian dikurang scheduled receipt, baru muncul net requirement. Tapi karena on hand di sini dan scheduled receipt di sini 0, jadi gross requirement-nya sama dengan net requirement seperti itu. Jadi net requirement-nya sudah mengikuti gross requirement. Kemudian untuk plan receipt adalah ini biasanya inherent atau melekat dengan net requirement. Jadi dia langsung mengikuti di bawahnya. Karena kita butuhnya 120, ya kita harus menerima 120 di saat kita butuh ini juga begitu. Jadi kita harus menerimanya 120 di periode ke-7. Tapi karena ada lead time di sini, lead time-nya 2 untuk produk A, kita memesannya atau order release-nya itu pada periode kelima begitu. Periode kelima, lead time-nya 2 periode, jadinya sampainya pas nih di periode ke-7 seperti itu. Gitu. Dan di 140 juga mesannya seperti yang periode ke-7 tadi sama. Nah, kemudian untuk A sendiri itu kan membutuhkan 2B untuk 1A-nya ya. Gitu. Jadi pada saat order release itu dipesan, material A itu dipesan atau dilakukan order release di periode kelima. Nah, di periode kelima itu juga kita harus punya B yang dibutuhkan begitu. Karena kita di sini membutuhkan 120A, yang mana 1A itu membutuhkan 2B, maka kita di order release di periode 5 ini, di B-nya kita membutuhkan 240. Karena 1A membutuhkan 2B. Begitu. Dan di periode ke-6 kita membutuhkan 280B. Seperti itu. Karena 2 kalinya kebutuhan untuk A tadi. Gitu. Untuk B sendiri, bisa dilihat dia punya minimum quantity 300 begitu. Jadi walaupun gross requirement-nya 240 dan net requirement-nya tetap 240, tapi kita bisa mesen lot-nya itu tidak sama dengan 240 begitu. Kita harus mengikuti minimum quantity, karena di sini ada keterangan minimum quantity-nya 300, maka kita tidak boleh memesan di bawah 300 begitu. Jadi walaupun net requirement-nya 240, kita terpaksa memesan di atasnya, yaitu 300, seperti itu. Memesannya di minggu ke periode keempat, untuk mendapatkannya di periode kelima, karena lead time-nya cuma 1 di sini, untuk material B, begitu. Jadi, untuk material B, untuk periode kelima, itu kebutuhannya 240, sementara kita mendapatkan 300, jadi kita punya sisa nih, di periode 6, 60, dari 300 yang kita dapat dikurang kebutuhannya 240, jadi sisa 60 di sini gitu. Nah, jadi karena sisa 60 di periode selanjutnya, ini yang periode 6 kita kebutuhannya 280, kita kurangi dulu dengan 60, dapatnya 220 seperti itu. Nah, jadi walaupun 220 kebutuhannya, kita tetap harus memesan di atas 300, jadi kita memesannya 300 di sini. Nah, karena ini 220 dikurang 300 itu masih sisa 80, jadi ini kita simpan di on hand untuk periode-periode yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian untuk yang kita bergerak ke bawah, ke BOM yang di bawah B dulu, yaitu E dan F. Nah, ini, jadi kita untuk order release-nya yang B itu ada di periode 4 dan 5, jadi untuk produk E di sini, kita gross requirement-nya mengikuti order release dari B, yaitu di periode 4 dan periode 5 di sini. Begitu. Nah, di material E, dalam keterangan datanya, kita ada on hand sebanyak 20 nih. Nah, untuk ini, bentar, kita ada on hand 20 kan ya? 20, seperti itu, gitu. Jadi di sini sudah ditulis 20, begitu. Nah, untuk itu terus ditulis on hand-nya 20 sampai ada permintaan di sini atau kebutuhan gross requirement-nya 300 dikurang 20, jadi net requirement-nya 280 gitu. Dan kita tentu harus mendapatkan 280 sesuai dengan net requirement pada periode 4. Jadi kita pesan di sini di periode 3, karena lead time-nya 1, kita dapatnya di sini, dan periode selanjutnya kita butuh E sebanyak 300, jadi kita pesan di sini 300
300 untuk mendapatkannya di sini, seperti itu. Kemudian untuk yang F, kita mengikuti yang B juga karena satu B membutuhkan 2F, jadi kebutuhan untuk order dari B itu kita kalikan 2 dulu di sini. Jadi 600 dan 600. Nah, ini karena untuk produk F itu ada lot size di sini 144, jadi kita harus memesan kelipatan dari 144 gitu. Boleh kelipatan 1, 2, 3 dan seterusnya dengan menyesuaikan demand atau kebutuhan yang ada gitu. Karena di sini gross requirement 600 dan tidak ada on hand dan scheduled receipt, jadi net requirement kita 600 juga. Jadi kita harus memenuhi requirement ini dengan kelipatan 144 begitu. Tidak boleh kurang. Tapi kalau lebih boleh begitu. Jadi ini kita mengikuti kelipatan, di mana kelipatan di bawah 720 ini masih kurang dari 600, jadi kita lebihkan ke 720 dari kelipatan 144 ini didapat 720 begitu, atau dikali 5 kalau tidak salah. Itu jadi kita order karena lead time-nya 1, order di minggu ke-3, nanti dapat di minggu ke-4 gitu. Nah, ini sudah dapat, jadi tinggal dikurangi saja plan rec dikurang net rec, jadi 120. Di sini kita dapat on hand. Nah, kemudian untuk periode kelima itu net requirement-nya 600 dikurang 120 sama dengan 480 di sini. Gitu. Jadi untuk kelipatan 144 yang mendekati 480 yaitu 576. Kita pesan 576 di sini. Kemudian sisanya on hand untuk periode selanjutnya itu 576 dikurang 480. Jadi 96 gitu. Begitu untuk yang material B. Sekarang untuk material C di sini. Material C level 1. Nah, untuk material C sendiri, ini kita butuh 3 kalinya dari kebutuhan A. Jadi 120 dikali 3, 360, dan 140 dikali 3, 420, begitu. Tapi karena di sini C, kita melihat datanya, kita mendapat 800 nih di periode kedua, begitu. Jadi langsung saja ditulis di sini mendapat 800, tiba-tiba datang 800 pieces, kemudian kita taruh di on hand, jadi on hand-nya 800 sampai kebutuhannya 360 dan 420 datang begitu kebutuhannya. Nah, jadi untuk 800 ini sendiri sudah memenuhi kebutuhannya dari item C. Kebutuhan untuk periode kelima 360, sedangkan kita on hand ada 800. Jadi 800 dikurang 360. Di sini ada 440. Kemudian untuk kebutuhan periode ke-6 ada 420. Bahkan masih sisa di sini 440 dikurang 420 masih sisa 20. Begitu. Jadi karena C ini udah ada, udah lengkap gitu, kita tidak perlu memesan tambahan D dan E lagi nih. Jadi ini dianggap tidak ada D dan E-nya, tidak dipesan lah gitu. Karena C-nya udah ada nih, udah bisa melengkapi tanpa pemesanan. Yang mana kita tiba-tiba dapat nih nerima 800. Kita nggak perlu memesan lagi, nggak perlu merencanakan untuk memesan lagi lah. Jadi bisa teman-teman lihat sebenarnya di hasil D dan E-nya pun kosong untuk yang C ini. D-nya, E-nya cuma ada untuk yang B, sementara untuk yang C ini tidak ada kan di result-nya atau di solution-nya gitu. Sementara D-nya juga kosong, yang mana ini cuma ada scheduled receipt di periode ke-8. Di periode ke-8 ini mengikuti datanya aja. Datanya di sini kan kita ada dapat nih 65 gitu. Jadi mengikuti seperti itu begitu. Oke, untuk solution ini saya kira cukup. Kemudian untuk solution yang satunya, yang nomor 2, itu sebenarnya hanya ringkasan aja sih. Ringkasan dari gross requirement berapa dan order release-nya berapa. Itu. Jadi ini cuma ringkasan dari yang tadi dijelaskan. Seperti itu. Oke, seperti itu. Untuk hal-hal yang lebih jauh, silakan ditanyakan di kelompok kecilnya masing-masing. Terima kasih, teman-teman.